Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul aplikasi yaitu Laundry Joss. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Rahmanitiah Citaya Pradani dengan NIM L200-200-237. Dan saya Sabita Nasmining Ratri dengan NIM L200-200-240. Nama saya Ilham Ronopanto dengan NIM L200-200-247. Saya Ahsan Ibrahim dengan NIM L200-200-253. Langsung saja, kami akan yang pertama akan menjelaskan flowchart sistem dari aplikasi yang kami buat. Start, jadi ketika aplikasi dimulai, kemudian akan input nama pelanggan, dari input nama pelanggan, kemudian memilih kategori layanan laundry, reguler atau express. Setelah itu keluar output biaya layanan. Kemudian memberikan inputan jumlah dan jenis cucian, yang kemudian akan diproses, dihitung total biayanya, kemudian keluar output harga, jenis cucian, dan total biaya. Berikutnya yaitu input jumlah pembayaran. Lalu akan diproses hitung jumlah kembalian. Setelah itu akan output jumlah kembalian dan terdapat pilihan yaitu reset dan cetak nota. Jika dipilih cetak nota, maka akan keluar output nota. Dan jika dipilih reset, akan mereset ulang kembali ke algoritma yang pertama, yaitu input nama pelanggan, kemudian proses selesai. Selanjutnya akan kami demokan aplikasi dari yang telah kami buat. Berikut adalah tampilan awal, yaitu beranda yang berisi nama aplikasi, yaitu Laundry Joss, dan slogannya bersih, harum, rapi. Tampilan yang kedua yaitu bayar. Kemudian di sini kita dapat memilih reguler atau express dan memasukkan inputan jenis cucian. Kemudian kita klik total, akan keluar output total hasil cucian. Lalu kita inputkan jumlah uang pembayaran. Kemudian klik bayar. Dan keluar output nilai kembalian. Dan kita klik cetak, akan keluar nota. Tampilan yang terakhir yaitu bagian tentang yang berisi tentang developer dari perancang Laundry Joss. Selanjutnya akan dijelaskan tampilan dari program GUI yang dari aplikasi yang telah kami buat. Oke, selanjutnya akan kami jelaskan untuk tampilan aplikasi Laundry Joss. Yang pertama, untuk jendela secara umum menggunakan cPanel. Kemudian selanjutnya ada cPanel sebagai jendela aplikasi juga, tapi lebih untuk meletakkan komponen-komponen aplikasi yang lainnya. Kemudian kami menggunakan cPanel kembali sebagai jendela player ini. Cpanel ini untuk menampilkan sistem pembayaran dari aplikasi kita. Yang pertama di sini ada cPanel untuk latar gambar, yakni ikon yang ada di belakang ini. Kemudian cPanel label juga digunakan untuk judul pembayaran serta poin-poin dalam sistem kasir ini, seperti nama pelanggan, layanan, cucian, serta satuan-satuan dalam jenis cucian. Kemudian masih ada juga di combo box sebagai pilihan layanan antara reguler ataupun express. Selanjutnya ada JText Field untuk menampilkan atau memasukkan nilai-nilai dari poin-poin yang ada di sini. Setelah itu ada J button untuk menampilkan tombol-tombol di total, tombol bayar, tombol reset, dan tombol cetak. Dan yang terakhir ada J text area yang akan menampilkan nota di bagian sini.
Selanjutnya untuk jendela tentang masih juga menggunakan cPanel untuk menampilkan biodata dari developer. Dalam jendela ini kami juga menggunakan JLabel untuk memunculkan atau menampilkan latar gambar ini. Selanjutnya dari jendela beranda sama dengan jendela tentang tadi, kami juga hanya menggunakan JLabel untuk menampilkan gambar latar ini. Dan yang terakhir ada area menu. Ini juga menggunakan JPanel. Dalam area menu ini menampilkan beberapa kolom-kolom menu seperti belanja, bayar, dan juga tentang. Dalam area ini menggunakan JLabel untuk nama menu seperti belanja ini, nama menu, bayar, kemudian juga tulisan hak cipta di sini. Setelah itu untuk kolom ini sendiri kami menggunakan JPanel yang di dalamnya masih berisi JPanel juga, yaitu untuk menandakan menu yang aktif atau bisa juga disebut dengan indikator menu aktif yang warna kuning ini. Ya, untuk tampilan saya rasa itu dulu. Kemudian akan dijelaskan tentang mekanisme sistem aplikasi, bagaimana aplikasi bisa berpindah menu. Pada kode ini digunakan untuk mengubah warna latar pada kolom menu aktif. Contohnya kita pada menu aktif bayar, latarnya pada kolom ini akan berubah. Dan kode di bawahnya ini digunakan untuk mengubah warna latar kolom dan menggunakan indikator menu non aktif. Contohnya kita berada pada tentang. Nah, ini pada menu beranda dan bayar, indikatornya akan hilang dan warnanya akan berubah. Dan selanjutnya kode ini digunakan untuk menutup jendela menu non aktif. Nah, kita berada pada menu beranda misal. Nah, menu yang bayar, jendela bayar dan jendela tentang akan tertutup. Begitupun pada menu bayar, jendela beranda dan jendela tentang akan tertutup, dan berikutnya juga sama. Dan kode selanjutnya masuk ke menu tentang. Masuk ke menu bayar. Pada subcolor ini digunakan untuk mengubah warna latar kolom menu aktif. Dan kode ini digunakan untuk menampilkan indikator menu aktif. Contohnya pada berikut. Nah, menampilkan warna oranye ini pada menu yang diaktifkan. Dan pada kode selanjutnya ini digunakan untuk metode jendela ini digunakan untuk menutup jendela menu non aktif. Nah, misalkan kita berada pada menu tentang, maka pada menu beranda dan bayar akan tertutup. Dan pada menu yang lain juga tertutup. Pada menu beranda, menu bayar dan tentang akan tertutup.
Dan pada kode ini juga sama dengan yang tadi untuk penjelasannya. Mungkin bisa lanjut ke penjelasan kode berikutnya. Berikutnya ke kode pada line 15. Terdapat penerapan inheritance dan interface. Kemudian pada line 16 terdapat penerapan konstruktor. Please. Selanjutnya nanti pada line 842 sampai 849 itu gunakan dipilih item reguler maka akan menampilkan harga layanan 0. Dan jika dipilih harga layanan yang express maka akan menampilkan harga layanan 5.000. Kemudian berikutnya pada line 872 hingga 877 yaitu metode untuk hitung dan menampilkan uang kembalian. Kemudian line berikutnya yaitu pada line 898 hingga 921 yaitu penerapan polymorphism of writing. Polymorphism ini sering dipakai ketika suatu induk kelas melakukan referensi terhadap anak kelas. Polymorphism of writing berhubungan dengan pewarisan inheritance. Overriding pada program digunakan untuk mendefinisikan kembali metode yang sudah ada pada superclass. Kemudian pada line 923 hingga 925 yaitu override reset pada metode yang telah dibuat. Nah, untuk memasuki line 954 sampai 961 yaitu metode untuk menyampaikan selesaian laundry. Jadi ada pilihan dua item yaitu item reguler dan item express. Berikutnya yaitu pada line 964 hingga 970 terdapat penerapan encapsulation untuk memasukkan nama pelanggan. Pada line 974 sampai 995 digunakan kode untuk mencetak nota pembelian. Jadi ketika mouse mengklik tombol cetak maka akan keluar nota pembelian. Kemudian pada line 994 terdapat penerapan dari interface, yaitu dengan nama variabel closing. Mungkin itu dari penjelasan kode yang ada pada kelas laundry Java. Sekian dari presentasi kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup laundry Jos.